Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 5 subtema 3, pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi saja, tidak ada pengerjaan tugas. Pengerjaan tugasnya kalian bisa bekerja sama dengan orang tua ya. Nah, di sini ada Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Serta untuk potensi maritim, Indonesia antara lain pariwisata bahari yang menarik, pariwisata laut yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Nah, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam. Keberagaman ekonomi ini bermanfaat karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemenuhan kebutuhan pangan memerlukan kerjasama pelaku ekonomi. Nah, selanjutnya kita membuat peta pikiran. Langkah-langkah dalam membuat peta pikiran. Yang pertama, menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, menentukan kata kunci pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Dan keempat, catatlah informasi-informasi penting dari teks. Nah, ini contoh peta konsep atau peta pikiran atau mind mapping yang pernah kalian buat. Misalnya di sini adalah yang dicari informasi tentang ekosistem. Nah, kalian tentukan dulu ada pengertian ekosistem, komponen ekosistem, keseimbangan ekosistem, serta contoh ekosistem. Nah, kalian cari informasi tentang ini semua. Nah, lalu kalian tuliskan di sini. Nah, nanti akan menjadi sebuah peta pikiran atau mind mapping. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada faktor alam, adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Misal, di sini contohnya tanah longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, itu merupakan faktor alam. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi, faktor manusia. Aktivitas manusia adalah kegiatan manusia yang dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya penebangan hutan secara liar, itu merupakan faktor aktivitas manusia. Nah, karya seni Nusantara. Nah, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetika saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contohnya itu lukisan. Jadi hanya kita bisa nikmati keindahannya saja. Lalu patung dan keramik. Nah, karya seni rupa Nusantara berdasarkan fungsinya tadi dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya rumah adat. Selain indah, ini juga rumah adat dapat kita nikmati fungsinya sebagai tempat tinggal kita. Senjata tradisional serta seni kriya anyaman. Itu semua bisa kita gunakan fungsinya. Beda dengan yang ini. Yang ini hanya kita bisa nikmati keindahannya saja. Nah, lalu ada karya seni rupa anyaman. Anyaman tunggal adalah cara membuat anyaman yang paling sederhana. Anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola. Nah, di sini ada anyaman tunggal, hanya satu pola, anyaman dua ganda, anyaman pola tiga ganda, lalu di sini ada pola anyaman kombinasi. Nah, selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Nah,
Contohnya saat ibu mengajar juga, ibu menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Sudah ibu sampaikan, udah ibu rangkum pembelajaran 4, 5, dan 6-nya. Nah, untuk tugasnya hari ini tidak ada tugas. Kalian boleh pelajari saja di rumah dengan orang tua. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.